Di beberapa minggu belakangan ini, gue mendapatkan banyak chat dari teman-teman gue yang tahu gue dari LinkedIn, tapi menemukannya dari Google. Dan dalam video ini gue akan membahas bagaimana caranya untuk membesarkan personal branding dengan menggunakan LinkedIn supaya bisa tembus Google tanpa lo harus menjadi yang disebut dengan LinkedIn influencer. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama gue Yosef, founder dari Sekolah Pebisnis, seorang salonpreneur dan juga digital marketer. Jadi buat lo yang saat ini baru bertemu dengan gue di dalam video yang satu ini, jangan lupa gue ajak untuk subscribe segera channel Yosef Abbas supaya nggak ketinggalan tips, trik, terutama strategi terbaru seputar bisnis marketing dan juga online marketing. Ternyata LinkedIn memang dikenal sebagai platform para profesional, tapi ternyata banyak juga yang menggunakan untuk personal branding untuk mencari nggak hanya pekerjaan, tapi klien, mitra, investor, ataupun pembeli. Gue sendiri memang secara reguler mengunjungi LinkedIn setiap minggunya, tetapi gue jujur lebih aktif di sosial media lainnya, yaitu di Instagram karena gue memiliki akun media di Instagram personal branding dan juga online shop gue, dan juga di TikTok. Nah, tetapi apa yang terjadi justru membuat gue bertanya-tanya, kenapa akhirnya LinkedIn gue ini bisa mendatangkan orang-orang yang datang ke gue dari Google. Dan inilah yang gue lakukan untuk ngecek alasan apa yang gue lakukan yang ternyata betul yang membawa hal positif tersebut. Untuk mengetahui seberapa efektif lo bisa menggunakan LinkedIn untuk mendapatkan pelanggan ataupun kesempatan yang lebih besar dari Google adalah dengan klik di ujung kanan atas, lalu kita masuk ke incognito mode atau new incognito windows. Lalu akan muncul seperti ini, dan di sini artinya kita akan mengetikkan di sini dan melihat bahwa ini clear atau bersih dari cookie, dari browsing history kita dan dari behavior kita dalam mencari di Google. Artinya ini seakan-akan seperti orang lain yang mencari kita waktu mereka ingin mencari nama kita di online. Lalu kita ketikkan nama kita, Yosef Abbas. Nah, hasilnya adalah di sini kelihatan bahwa LinkedIn menempati nomor 2, bahkan di atas dari nama domain saya sendiri dengan nama personal saya, yaitu yosefabbas.com. Tetapi ternyata LinkedIn lebih kuat lagi, dan hal ini membuat saya meriset lebih detail lagi dan saya menemukan sebuah fakta yang cukup mengagetkan sebetulnya. Ternyata di sini ada sebuah data dari sebuah platform SEO yang cukup besar yang digunakan oleh mereka-mereka yang ingin improve SEO, yaitu mereka melisting ada urutan-urutan website dengan kekuatan SEO-nya di Google. Jadi orang tuh lebih mudah mencari kita jika kita ada di platform-platform ini. Ternyata di sini bisa terlihat bahwa di urutan paling atas justru LinkedIn dulu, bahkan di atas Instagram, Twitter, ataupun Facebook. Jadi itu alasannya tadi kenapa di sini kita melihat bahwa ada LinkedIn profile di atas nama domain saya sendiri ya. Padahal kalau domain itu sesungguhnya udah cukup kuat tuh. Dan kalau lo menggunakan nama domain lo sendiri, ini lebih mudah ditemukan seharusnya oleh orang lain. Tapi bahkan LinkedIn lebih kuat lagi kekuatannya untuk tampil ranking di Google. Dan di sini perlu diingat yang gue lakukan di dalam LinkedIn ini bukan seperti seseorang yang ingin menjadi influencer LinkedIn. Artinya rajin update setiap hari aktif di LinkedIn. Tidak seperti itu juga. Tapi yang saya lakukan adalah optimasi kecil-kecil dan simple yang saat ini gue yakin lo juga bisa terapkan dan lakukan juga untuk meningkatkan pada akhirnya ranking orang melihat lo di Google sehingga bisa menemukan LinkedIn profile lo. Artinya akan berguna kalau lo ingin mencari kerja. Akan berguna juga kalau lo nantinya akan mencoba untuk mencari partner bisnis. Bahkan klien lo bisa dapatin dari LinkedIn sehingga orang mencari di Google masuk ke LinkedIn lo dan mereka jadi lebih percaya dengan lo. Dan di sini juga gue akan men-sharingkan satu pebisnis yang sudah kita tahu viral ya di TikTok, tapi ternyata viralnya di TikTok itu akibat aktifnya dia di LinkedIn. Nah, seorang pebisnis yaitu John LBF yang dia ini sebetulnya seseorang yang berjualan jasa untuk pengurusan PT, pengurusan pajak dan pengurusan perizinan lainnya. Dan di sini dia men-sharingkan bahwa pertama kali dia masuk di online untuk menjual jasanya tersebut, dia menggunakan LinkedIn gitu ya. Bahkan sebelum dia viral seperti ini di media sosial TikTok. Kita akan lihat apa yang dia katakan. Kerja keren. Nah, begitu saya masuk di High Five, saya lakukan semua aktivitas. Jadi High Five ini kan awalnya saya marketing, ngerangkap business development, ya, ngerangkap konten kreator, semua saya kerjain semua sendiri, ya. Jadi saya jualan aktivitasnya free semua, saya broadcast di LinkedIn. Sehari bisa 300-500 kontak saya sebar, pendirian PT murah dan lain-lain. Kita nggak punya budget iklan. Oke. Jadi lo bisa lihat sendiri bahwa seorang John LBF yang ingin mencari klien pun awalnya dia menggunakan broadcast di LinkedIn, membangun personal brandingnya di LinkedIn. Kenapa? Karena cara tersebut adalah
gratis, marketing gratis ya. Dan yang bisa kita simpulkan juga di sini adalah gue bisa yakin bahwa lo yang ingin mencari kerja lo bisa menggunakan LinkedIn. Tapi juga lo yang sebagai konsultan, agency atau jasa maklar seperti John LBF tadi ingin mencari klien, bahkan jika lo ingin mencari mitra ataupun partner bisnis. Dan oleh karena itu gue akan membagikan paling nggak 4 cara yang telah gue terapkan untuk optimasi di LinkedIn supaya bisa membuat kita lebih terlihat lagi personal brandnya melalui Google. Strategi optimasi yang pertama adalah fondasinya. Apakah kita sudah terlihat di Google? Apakah dalam hidup lo pernah melamar kerja? Bayangin deh, kalau misalnya lo lagi melamar kerja, udah masukin CV. Kira-kira 1 hari sebelum HRD itu invite lo untuk interview, apakah mereka akan mencoba untuk mencari nama lo di Google? Dan mungkin kalau sekarang lo udah nggak kerja, tapi mencoba untuk merintis bisnis, dan lo coba untuk mencari partner bisnis, kira-kira apakah 1 hari sebelum lo ketemu investor, ketemu partner bisnis, atau ketemu mereka yang akan ngambil franchise dari lo, katakanlah ya, mereka akan nyari nama lo nggak sebagai founder, sebagai pemilik bisnis sebelum bertemu dengan lo? Jawabannya kemungkinan besar adalah iya. Dan berbahayanya kalau nama lo nggak tampil di Google, apalagi tidak tampil di platform LinkedIn. Kenapa? Mungkin nanti ada orang mencari, nama lo akan tampil di Instagram atau Facebook, ternyata isi di Instagramnya adalah lifestyle lo, bukan memang tempat profesional untuk menampilkan hidup lo. Tapi kalau LinkedIn inilah platform profesional. Artinya sebisa mungkin kalau lo sudah memiliki LinkedIn, maka orang mencari di Google akan ketemu platform yang memang ditujukan untuk menampilkan lo dari sisi profesional. Nah, jangan sampai lo belum mengaktifkan, salah satunya adalah membuat LinkedIn profile lo ini public. Karena kalau lo juga seperti gua, yaitu tanda petik adalah kita casual user atau user LinkedIn, yang penting kita punya akun di LinkedIn aja deh, nggak terlalu ingin ngisi setiap hari posting seperti itu, tapi kita tetap butuh, kalau orang nyari di Google akan ketemu kita. Maka artinya lo butuh langkah yang pertama strategi ini. Oke, jadi kita akan men-setting profile kita menjadi public, lalu yang kedua juga kita akan mengubah URL terlebih dahulu. Kenapa? Karena di sini contohnya kita mengetikkan nama kita sendiri di dalam Google, maka yang terjadi adalah kita akan menemukan LinkedIn URL-nya, itu yang ada di sini. Ini adalah LinkedIn URL di bagian atas id.linkedin.com Yosef Aji Baskoro. Nah, ini adalah LinkedIn URL saya. Lalu di bawahnya adalah nama kita. Dan ini sudah terdeteksi oleh Google. Nah, pertama-tama untuk memastikan bahwa jika yang dicari Yosef Abbas ini akan ketemu di sini, maka sebisa mungkin nama username URL-nya itu adalah nama kita sendiri. Nama yang satu. Ingin kalau kita sebagai pencari kerja ingin berkarir, maka pastikan nama yang ada di CV itu sama dengan nama yang ada di link ini, di link URL-nya. Atau bisa juga nama yang ada di sini ini yang disamakan dengan nama yang kita ingin dipanggil siapa oleh HRD-nya. Lalu selanjutnya, kalau kita ingin pebisnis, mau ketemu investor, mau cari partner, mau menjual kemitraannya dia, atau kita konsultan, agency, maka itu juga menggunakan nama yang kira-kira nanti akan dipanggil klien kita atau investor kita itu siapa, itulah justru yang akan kita masukkan di sini. Jadi contohnya di sini adalah sebuah case di mana saya menggunakan nama lengkap saya dan juga nama yang familiar orang panggil. Jadi biasanya ini bisa dikombinasikan kedua-duanya. Nah, jadi kita akan pertama-tama akan mengubah URL-nya, di saat yang bersamaan kita akan membuat profilnya juga menjadi public. Untuk mengaksesnya kita bisa masuk langsung, diklik aja. Setelah kita klik public profile dan URL, maka akan masuk ke halaman ini, di mana di sebelah kanan kita bisa lihat ada sebuah bar gitu ya. Dari atas, itu kita bisa melakukan setting hingga di bagian bawah. Jadi yang pertama adalah edit your custom URL. Ini sangat penting, kenapa? Karena sebanyakan dari kita, begitu kita memiliki LinkedIn URL, maka akan ada angkanya. Misalnya LinkedIn URL kita itu adalah id.linkedin.com/nomor tuh. Jadi ada beberapa nomor. Nah, jika ada orang mencari di Google, klien Anda, atau mungkin ada investor, atau mungkin ada HRD yang pencari kerja gitu ya, ini nggak akan ketemu LinkedIn kita. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita ubah dulu edit custom URL berdasarkan nama yang di sini kita masukkan sesuai satu nama yang ada di CV yang kira-kira nanti si HRD ini mencari kita di Google. Lalu kita juga memasukkan kira-kira kalau kita udah kenalan sama investor, kita memberikan nama kita, nama apa yang kita berikan ke orang tersebut, ke investor tersebut, ke partner bisnis tersebut, gitu ya, atau ke klien kita. Nah, di sini kita masukkan. Lalu selanjutnya, jangan lupa kalau custom URL sudah di setting, maka jangan lupa diaktifkan juga supaya bisa tampil di mesin pencarian Google. Ini bisa kita lakukan di bagian bawah. Di sini kita bisa lihat ada edit visibility, artinya kita akan membuat akun dari LinkedIn kita ini appears on search engines. Jadi sudah kita setting, begitu kita on, maka akan appear di search engine. Begitu kita scroll ke bawah, saran saya diaktifkan juga public.
Jadi dipublikkan, jadi all LinkedIn members on and off LinkedIn, semua orang baik mereka yang di LinkedIn dan juga yang nggak punya akun LinkedIn, jadi yang di luar LinkedIn, ini tetap bisa melihat akun LinkedIn kita. Nah biasanya secara standar ini akan di off, jadi standar ini hanya LinkedIn member saja. Tapi itu nggak bagus buat kita yang ingin bangun personal branding, yang ingin mendapatkan traffic dari tempat lain, Google ataupun sosial media. Jadi kita set ke public, lalu kita turn on semuanya ini. Nah begitu itu selesai, maka settingan yang sangat fundamental dan basic ini itu akan membuat keterlihatan Anda lebih baik lagi. Strategi yang kedua adalah name and headline hack. Tambahkan name hack dan niche di headline dari profil kamu. Setelah kita sudah mengubah tadi URL-nya bagian atas, maka kita akan berpindah ke bagian bawahnya. Karena yang tampil di pencarian Google adalah 3 hal ini. Jadi URL-nya, custom URL, lalu di sini ini adalah name-nya atau nama profil kita. Lalu di bagian bawah sini ini ada 220 headline karakter yang sebagian besarnya ini akan muncul di sini. Jadi oleh karena itu selain kita mengubah custom URL, tapi kita harus mengubah 2 elemen lainnya. Yaitu yang ini. Pertama adalah jangan hanya memberikan nama kita di LinkedIn itu hanya nama saya saja. Misalnya nama saya Yosef Abbas. Saya hanya mengetikkan di LinkedIn nama Yosef Abbas. Itu tidak akan memberikan seseorang, misalnya HRD itu tahu kita siapa. Misalnya kalau kita seseorang yang katakanlah Joko Susilo, seorang yang mau dia dipandang expert di bidang logistik, maka bisa diterapkan Joko Susilo Supply Chain Expert, seperti itu ya. Jadi di sini akan terlihat tidak hanya nama, tetapi langsung keluar kita ini personal brandingnya ingin dikenal di karir sebagai siapa, orang seperti apa. Lalu itu pun bekerja kalau kita sebagai partner bisnis misalnya ya, partner bisnis kita terapkan di sini Yosef Abbas misalnya ya. Pemilik atau founder dari bisnis apa, misalnya seperti itu. Jadi begitu orang mencari bisnisnya, kita akan ketemu. Begitu orang mencari nama kita, juga akan ketemu. Dan akan terkait juga dua-duanya. Lalu, di bagian bawahnya, ini ada sekitar 220 headline. Ini namanya headline. Ini 220 kata. Di sini dimasukkan lebih detailnya lagi, beberapa kata yang mendukung nama kita di atas tadi. Kalau di saya, kebetulan, marketing, jadi karena saya antusias sekali di bidang marketing dan memang itu menunjukkan kayak tadi Joko Susilo, berarti orang Joko Susilo ini dia mendedikasikan dirinya di bidang logistik. Itu kita tahu dari namanya. Nah, di sini maka marketing. Lalu di bawahnya ini ada menunjukkan bahwa apa detail selanjutnya, yaitu digital local expert. Jadi bukan hanya digital marketing pada umumnya, tapi saya fokus kepada bisnis yang punya lokasi offline, yang marketnya itu di area lokal sekitaran outlet mereka atau bisnis mereka. Yang biasanya digital marketing yang saya tangani adalah salon, spa, barbershop, dan juga service bisnis. Lalu saya juga adalah seorang pembicara dan juga trainer di beberapa event-event. Jadi itu saya terapkan di sini dalam bentuk kata-kata, beberapa kata-kata. Nah ini lo juga harus terapkan sesuai dengan kita mau dikenal sebagai apa personal brandingnya, dimasukkan di sini. Untuk caranya sendiri cukup mudah karena kita tinggal masuk saja ke LinkedIn lalu diedit di bagian atas ini dan nanti kita tinggal masukkan first name-nya, ini adalah nama yang kita ingin gunakan. Lalu di last name-nya, ini yang kita tempatkan, kita itu ingin mendedikasikan diri kita itu di mana, atau kita expertnya di mana, supaya kalau ada HRD yang meng-hire kita, atau ada partner investor, mereka juga tahu kita itu siapa dan fokusnya di mana. Lalu headline, ini tadi yang saya 220 kata yang saya info, di sini bisa dimasukkan juga. Strategi ketiga ini adalah optimasi internal di LinkedIn, mulai dari optimasi about, featured, post, dan lain-lain. Tapi sekali lagi gue gak akan bahas dengan detail sekali mengenai gimana caranya LinkedIn optimasi di dalam LinkedIn-nya sendiri. Karena gue sendiri bukan heavy LinkedIn user yang setiap hari itu seperti influencer LinkedIn ya. Posting terus-terusan setiap hari, engagement rajin, komen rajin, lalu menambah network secara konsisten setiap hari hingga punya network yang sangat besar di LinkedIn. Bukan juga yang suka untuk memberikan rekomendasi di LinkedIn atau meminta rekomendasi dari orang lain supaya punya social profile LinkedIn. Jadi gue bisa bilang strategi yang gue akan bagikan ini paling nggak cocok buat casual LinkedIn user, yaitu kita akan mengubah dari internalnya itu di sisi feature dan juga di sisi about description dari LinkedIn profile kita. Itu aja udah cukup untuk membuat kita pada akhirnya dari LinkedIn ini kita ingin sebagai casual user tapi mendapatkan klien dari LinkedIn karena orang melihat kita di Google. Jadi setelah masuk dari Google, masuk ke LinkedIn, maka yang perlu diperhatikan di sini supaya memiliki kredibilitas lebih saat ada orang yang masuk ke LinkedIn kita adalah hal-hal fondasi untuk setting profile LinkedIn. Yaitu yang sudah pasti adalah, ini sudah kita setting tadi ya, di bagian atas ini karena terlihat dari Google juga. Tapi yang belum kita bicarakan di sini adalah, begitu masuk ke sini ada dua hal yang sudah pasti dilihat, yaitu feature section. Nah, feature section ini kita bisa masukkan beberapa hal nih, yang nantinya kita bisa membuat feature section kita ini menampilkan
seperti highlight ya. Jadi highlight terbaik dari karir kita, dari perjalanan bisnis kita itu dimasukkan di sini. Jadi bisa dalam bentuk post yang nantinya kita masukkan ke featured, bisa dengan bentuk yang newsletter atau artikel di LinkedIn yang kita masukkan ke sini, atau kita masukkan link ke tempat lain seperti website kita atau bahkan ke sosial media lainnya kita. Ini kita akan masukkan di sini. Jadi begitu orang masuk ke LinkedIn, dia langsung melihat highlight terbaik dari personal kita secara profesional. Nah, di sini setelah featured yang juga perlu untuk kita optimasi secara fondasi basicnya adalah di sini yang tampil di featured ini tidak terbaca oleh Google secara langsung karena di sini kan adalah koleksi dari post, newsletter atau artikel dan link yang di luar LinkedIn. Jadi ini secara SEO di Google ini tidak membantu. Tapi sangat penting kalau ada orang masuk ke sini. Nah, yang membantu adalah begitu kita scroll ke bagian bawah, about. Nah, di sini about ini adalah sebuah section yang penuh dengan teks yang bisa kita masukkan teks di situ. Dan ini terbaca oleh search engine Google. Jadi ini kita optimasi untuk memang di sini deskripsinya ini lebih lengkap, lebih banyak lagi dan biasanya ini mendeskripsikan apa yang sudah kita tulis di nama kita mau mendedikasikan diri di mana, lalu kita masukkan di headline kata-kata yang mendeskripsikan kita, lalu di about ini untuk saya ini adalah summary dari semua CV kita di bawahnya. Jadi kan di sini kan ada about. Lalu di bagian bawah ini nanti orang akan masuk ke experience, detailnya, lalu akan masuk ke education, masuk lagi ke license, ke skill, ke recommendation gitu ya. Tapi jarang sekali ada orang yang compete masuk sampai scroll sampai paling bawah. Nah, itulah fungsinya about section ini. About ini harus membuat orang yang masuk ke dalam LinkedIn profile kita ini sudah mengetahui summary dari keseluruhan di bawahnya. Itu kita sampaikan buat orang yang baru masuk, kita taruh di about sini. Nah, jadi itulah sebabnya kita harus paling tidak mengoptimasi dua itu. Yang lainnya bagaimana? Menurut saya, experience, selalu di bawahnya education dan lain-lain. Ini kalau untuk casual user, bahkan saya pun juga diisi selengkapnya tapi sebisanya saja. Tidak usah optimasi sampai detail sekali seperti heavy LinkedIn user. Strategi keempat, ini jalur cepat SEO LinkedIn artikel. Menggunakan artikel LinkedIn dan newsletter sebagai senjata rahasia untuk menembus Google. Kenapa ini jalan tembus? Karena banyak sekali influencer LinkedIn yang justru menghindari untuk mempublish artikel. Ini hal terakhir yang akan dilakukan. Kenapa? Karena artikel itu secara organik itu tidak mendapatkan view yang besar secara algoritma di LinkedIn. Yang terbesar adalah kalau kita mengetikkan langsung membuat post di LinkedIn lalu kita publish. Atau kita mempublish video yang kita upload langsung ke LinkedIn, bukan share yang dari YouTube video kita share ya, tapi langsung sebuah video kita upload ke LinkedIn, itu akan mendapatkan view yang juga banyak. Atau bahkan kalau kita membuat carousel dalam bentuk PDF, habis itu PDF kita upload ke LinkedIn, itu juga akan besar. Oleh karena itu, ini yang menjadi favoritnya influencer LinkedIn. Tetapi begitu kita masuk ke namanya artikel LinkedIn, ini bukan menjadi sebuah favorit yang mendapatkan view yang besar, terutama jika diposting di LinkedIn. Tapi alasannya kenapa kita harus menggunakannya, dan kenapa itu jadi jalan tembus untuk kita bisa masuk ke Google dan pada akhirnya mendapatkan exposure. Nah, di sini yang berbeda adalah post di LinkedIn, native video di LinkedIn ini tidak terindeks oleh Google. Jadi Google tuh nggak ngebaca apa yang kita posting di LinkedIn sebagai post. Tetapi ternyata Google dan LinkedIn ini di update terbarunya Google, semua postingan dalam bentuk artikel LinkedIn ini terindeks di Google. Jadi kata-katanya itu terlihat. Artinya semakin sering kita membuat artikel LinkedIn, semakin ranking kita di Google semakin tinggi dan semakin tinggi. Misalnya kita ingin terkenal sebagai katakanlah expert di bidang pertambangan, maka kita buat artikel seputar pertambangan dan memasukkan keyword-keyword pertambangan di sana. Kalau ada orang mencari topik seputar pertambangan, maka artikel kita itu akan keluar di Google karena terindeks di Google. Inilah the power of LinkedIn artikel. Jadi di luar dari 3 tips atau 3 strategi sebelumnya yang udah kita bahas, rahasia saya itu adalah LinkedIn artikel ini. Bahkan secara tidak sadar saya telah melakukan membuat artikel di LinkedIn itu dari tahun 2019 ya, di sini 2019. Secara konsisten walaupun tidak dalam jumlah yang banyak, saya melakukannya 2 minggu sekali. Jadi 1 bulan hanya 2 kali saja. Kita memposting di sini 2019, terus saya posting hingga saat ini, bahkan saya tetap melanjutkannya. Dan efeknya memang LinkedIn artikel ini mendapatkan view tidak hanya dari internal LinkedIn saja, tetapi juga dari luar LinkedIn. Contohnya di sini lumayan ya, kita mendapatkan 1294 impression. Jadi ada orang melihat artikel yang kita buat di LinkedIn yang datangnya dari orang-orang yang kita kenal dan tidak kita kenal di LinkedIn dan juga di luar, karena kita sudah mau open publicnya
setting personal account kita, dan juga orang sudah bisa menemukan artikel ini dari Google. Jadi kita mendapatkan impression tambahan. Dan ini sebuah investasi. Kenapa investasi? Karena artikel ini akan selalu terbaca di Google dalam jangka waktu yang terus-terusan sampai kapanpun, dibandingkan dengan post di LinkedIn yang dia ini diposting hari ini, lalu kelamaan sudah tidak terlihat lagi. Jadi itulah perbedaannya antara kita menggunakan LinkedIn artikel ini dibandingkan dengan post yang biasa yang ada di LinkedIn yang kita mengetikkan langsung saat kita membuat post di LinkedIn. Dan dari pengalaman saya dulu di tahun 2019 ini belum ada yang namanya LinkedIn newsletter. Begitu di tahun 2022 itu sudah muncul namanya LinkedIn newsletter. Dan the power of LinkedIn newsletter ini adalah selain kita bisa langsung begitu kita publish artikel, mereka akan terima email, jadi mirip seperti email marketing, tetapi juga di sini ini cukup sulit bagi seseorang yang tadinya sudah berkunjung ke profil kita di sini, dia akan scroll ke bawah, orang tidak akan menemukan artikel-artikel kita itu di mana sebelum adanya LinkedIn newsletter. Jadi yang orang lakukan biasanya adalah mereka harus terlebih dahulu masuk, katakanlah harus scroll ke bawah ke tab activity, lalu mereka harus show all activity, lalu dia akan masuk ke Yosef Abbas activity, dan di sini ada artikel. Dia harus scroll ke bawah untuk mencari artikelnya. Jadi ada beberapa langkah ya, tidak mudah sama sekali. Tetapi di versi LinkedIn yang terbaru ini, begitu orang katakanlah masuk ke dalam profil kita, lalu mereka akan bisa scroll ke bawah dan kita bisa pin newsletter di sini. Jadi newsletternya yang kita pin di sini. Jadi kita bisa tinggal klik sini lalu add newsletter. Jadi selain kita mendapatkan orang baru dari Google, mereka bisa lihat artikel kita dan masuk ke LinkedIn kita, tapi orang yang masuk ke dalam profil kita pun bisa lihat artikel lainnya yang kita miliki dengan cara kita pin newsletter kita. Begitu kita diklik newsletternya, lalu akan masuk ke newsletter yang kita miliki. Ini newsletter saya namanya Better Marketer karena saya membahas topik-topik seputar marketing seperti yang kita bahas sekarang ini. Lalu di sini kita selama tahun 2022 hingga awal 2023 ini sudah ada 30 artikel. Nah, di sini akan lebih jelas terlihatnya dan mengaksesnya lebih mudah. Oke, itu dia jadi insights-nya the power of LinkedIn untuk menaikkan personal branding dengan jalan tembus dari Google dengan beberapa tips tadi. Dan yang paling powerful adalah yang terakhir yang saya gunakan juga sejak tahun 2019, ternyata itu kumulatif compounding effect hingga membuat saya bisa naik rankingnya di pencarian Google juga. Dan saya harap ini bisa berguna buat lo, tips-tips ini supaya sebagai casual user LinkedIn tetap kita bisa mendapatkan satu peluang pekerjaan yang lebih baik, mendapatkan klien, mendapatkan baik itu agensi ataupun konsultan, mendapatkan partner bisnis dan juga mitra bisnis. Semoga yang saat ini bisa berguna buat lo, dan jika sampai saat ini juga lo belum follow channel Yosef Abbas, sekarang gue ajak untuk follow sekarang juga supaya gak ketinggalan tips-tips daging seperti yang gue bahas di dalam video yang satu ini. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Udah bersama gue Yosef, don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Gue Yosef, sampai jumpa di video-video lainnya. Dadah.